Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Rafika Darnayanti Sigalingging, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Saat ini saya bertugas di SDN Serdang 11 Jakarta Pusat. Dalam CGP ini yang menjadi fasilitator saya adalah Bapak Wawan Eko Suhermanto dan pengajar praktik saya adalah Ibu Ernawati Hutabalian. Dalam video ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 yang berisi tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, tahukah Bapak Ibu Guru bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya apa ya? Ya, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Ini adalah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik atau guru harus berpihak pada muridnya. Guru juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa guru harus memahami tujuan pembelajaran serta guru harus mampu memahami karakter. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulada, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Semboyan yang kedua adalah ing madya mangun karsa, yang artinya adalah guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Lalu semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Lalu apa sih artinya pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid artinya adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar. Lalu yang kedua, berpikir kreatif serta inovatif. Dan pendidikan yang berpihak pada murid yang ketiga artinya seorang guru harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan usia peserta didik. Ya, tentunya kita tahu pada saat ini perkembangan teknologi itu sangat-sangat baik dan seorang pendidik ya harus bisa menyesuaikannya dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Tentu kita sudah tidak asing lagi bahwa zaman dulu proses pembelajaran itu masih teacher center atau semua pembelajaran pusatnya ada pada guru. Tentu hal ini sudah tidak digunakan lagi karena metode ini murid tidak memiliki kemerdekaan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka kembali lagi dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidik harus bisa menuntun. Menuntun artinya seorang pendidik harus bisa memperbaiki laku hidupnya maupun peserta didiknya. Menuntun juga di sini artinya seorang pendidik mampu menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa salah satu kodrat anak adalah bermain. Permainan anak ini dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Karena tujuan permainan di sekolah ini dapat memunculkan rasa penasaran karena pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang dimiliki oleh peserta didik. Berikut ini adalah salah satu atau beberapa kegiatan yang telah saya lakukan di dalam menerapkan kodrat anak dalam pendidikan, yaitu bermain. 6 kali 6 tentang menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku dengan bermain sambil mewarnai. Lalu
Tuh punyanya kelompok Nida udah mau jadi tuh. Di sini saya juga sudah menerapkan membuat flipbook dalam mencari informasi dalam teks bacaan, sehingga anak tidak melulu harus menulis LKPD-nya di buku tulis atau di selembar kertas, tapi bisa dibuat dalam bentuk flipbook. 3. Untuk menunjang pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, saya membuat permainan ular tangga yang harus kalian dalam hitung. menghitung penjumlahan hingga ribuan. 3, 1. Kemudian, Kamu balik ke belakang. saya juga mengajak anak bermain ular kelabang. Kegiatan ini merupakan pengenalan permainan tradisional di DKI Jakarta. Arfan bisa ke sini, Van. Arfan. Bisa ke sini tuh, Aksa. Aksa. Tuh, kamu ke sana loh, Aksa di sana. Adit, ini bisa kamu pegang tuh sama Arfan kan? Tentu dalam menerapkan kegiatan ini ada tantangannya juga, yaitu yang pertama, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dapat memahami pemikiran KHD bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Tantangan yang sering terjadi juga adalah rendahnya motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh pihak sekolah, seperti ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya. Nah, dengan adanya tantangan dalam menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, tentu juga ada solusi yang bisa kita dapatkan, yaitu solusi yang pertama adalah guru harus mampu mengenal metode pembelajaran yang bervariatif untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian solusi berikutnya itu adalah guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman terkait merdeka belajar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak.